Ya, silakan, Iwan. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sama kita hormati tentunya Bapak Ahmad Taufik Nasution selaku koordinator dalam kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini terkait dengan simulasi pretest PPG yang diinisiatif oleh Akpai Sumatera Utara. Yang sama kita hormati tentunya Bapak Ibu, para Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang sudah berhadir di ruangan Zoom ini sebagai peserta dalam kegiatan pada sore hari ini. Pertama dan yang utama, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka melalui ruang Zoom, dan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan dari saya selaku moderator, yang kedua pengantar tentang kisi-kisi simulasi latihan paket 1 ya, pretest nasional PPG PAI. Kemudian acara yang ketiga, pretest soal secara langsung nanti akan dilakukan. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, mari sama kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pengantar tentang kisi-kisi pretest PPG Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2022 yang langsung akan dibawakan oleh koordinator kegiatan kita pada sore ini, yaitu Bapak Ahmad Taufik Nasution. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Iwansah. Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di tengah-tengah tentunya kelelahan kita ya, satu harian sekarang ini saya tadi di sekolah sedang menginput data untuk e-raport. Mungkin Bapak dan Ibu sedang melaksanakan ujian sekolah. Alhamdulillah kita masih sempat menyisihkan waktu untuk berbagi terkait dengan pelaksanaan pretest yang sudah saya kira tinggal menghitung hari saja. Kemudian salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena saya lupa di jadwal itu kita ternyata sebenarnya hari Jumat. Saya baru diingatkan ini ya, baru diingatkan. Mungkin kalau tadi pagi ada yang mengingatkan, mungkin Zoom kita ini mungkin kita laksanakan besok pada hari Jumat. Jadi saya kira jadwalnya hari ini ya. Jadi, tapi walaupun begitu Bapak dan Ibu, tidak mengurangi ya, esensinya nanti tentu pertama rekaman ini kita rekam ya, dan kita akan share. Jadi teman-teman yang tidak ikut, insya Allah ya, kita pastikan mereka akan bisa mendengar dan mengamati rekod kita ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan simulasi nanti juga saya kira tidak ada masalah. Jadi teman-teman yang tidak ikut Zoom ini tentu bisa kan, karena linknya akan kita share. Jadi esensinya nanti adalah di proses di proses
pelaksanaan simulasi itu. Nah, kira Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pengantar yang saya kira nanti bisa kita bagi ke teman-teman ya. Tentu kita kan tidak semua ini paham bagaimana proses dan tahapan terkait dengan pelaksanaan pretest ini, dan juga teman-teman sulit membedakan mana dia pretest PPG dan mana pendidikan PPG. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin saya ingin mempertajam ya perbedaannya ya, supaya teman-teman itu bisa memahami tentang langkah-langkah dan proses-proses untuk mendapatkan sertifikasi nanti. Jadi pretest ini adalah memang merupakan satu langkah untuk menseleksi guru-guru pendidikan agama Islam, karena memang tentu mendapatkan gelar profesional itu tentu harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Jadi ini bagian saya kira perjuangan Bapak dan Ibu lah ya. Jadi dari sekarang ini harus niatnya harus kuat ya, tekadnya harus bulat, dan di samping tekad itu juga harus memiliki pemahaman tentang proses-proses pelaksanaan menuju pendidikan PPG. Jadi Bapak dan Ibu, pretest itu disebut juga adalah seleksi akademik ya. Jadi mungkin teman-teman itu agak sedikit ini apa itu pretest, apa seleksi akademik apa, padahal kedua kata itu sama ya. Makanya di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Kementerian Agama ya, yang kita terima ya beberapa hari yang lalu, di situ dikatakan yaitu pretest dan buka kurung itu seleksi akademik. Tapi biasanya memang lebih populer yaitu pretest ya. Jadi pretest itu kan artinya tes ya. Nah, tes, kemudian pre itu berarti kan sebelum pelaksanaan tes yang sesungguhnya. Jadi tes yang sesungguhnya itu nanti adalah di pendidikan PPG. Ya, pendidikan PPG itu setahu saya yang pola yang sebelumnya itu selama 3 bulan. Ya, nah disitulah tes tes untuk menentukan apakah Bapak Ibu layak akan mendapatkan sertifikasi. Tapi sebelum menuju itu Bapak dan Ibu diseleksi lagi, ya itu yang namanya tadi pretest ya. Jadi bisa dibilang tesnya itu adalah pendidikan PPG, dan pre-nya itu adalah ini yang nanti kalau tidak salah bulan yang diundur ke bulan Mei ya, kalau tidak salah tanggal berapa itu, tanggal 12. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira penting, tapi saya nggak akan rekam karena nanti ini off the record ya. Saya apakan dulu ya. Bapak Ibu saya post dulu, karena ini yang mau saya sampaikan saya kira ke publik itu nanti dianggap tidak etis. Oke, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Jadi intinya Bapak dan Ibu, bahwa kisi-kisi ini sangat membantu Bapak dan Ibu. Jadi himbauan saya Bapak dan Ibu, fokuslah kepada kisi-kisi ini dulu. Saya tahu Bapak dan Ibu pasti sudah banyak dapat sekali soal-soal, modul-modul di luar sana. Tapi rekomendasi saya itu nanti dulu, itu diabaikan aja dulu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah menguasai semua kisi-kisi ini, lalu Bapak Ibu masih ada waktu, Bapak Ibu harus baca referensi-referensi, modul-modul atau soal-soal yang ada beredar di masyarakat. Memang saya ingin jujur mengakui ya, memang ada soal-soal itu yang beredar di berbagai WhatsApp, di berbagai WA, itu memang sebenarnya adalah yang ada di kisi-kisi ini, ya, yang ada di. Cuma persoalannya teman-teman itu belum bisa mensistematikannya, Bapak dan Ibu, ya, belum bisa mensistematikannya. Artinya kalau misalnya Pak Ilham sudah tahu misalnya
ya, bahwa indikator soal nomor 1, indikator soal 1 ya, bukan nomor 1. Karena nanti dia kan urutannya kan bisa jadi diacak ya. Yang jelas nanti soal tentang indikator ini pasti ada. Soal tentang indikator ini pasti ada. Tapi walaupun begitu pasti ada, ini pengertiannya berdasarkan soal ya Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu pasti nanti jumlah soalnya ada berapa, tapi kalau pengalaman yang lalu saya lihat ada yang 50 Bapak Ibu. Nah, ada yang 50 soal. Nah, artinya ini kan jumlah indikatornya ini, indikator soal ada, kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, jumlah indikator soal ini ada 120. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita jangan jangan melihat yang minimal. Walaupun saya punya data, ada screenshot soal yang lalu ya, itu memang 50. Tapi kalau saya lihat dari sini indikator soalnya 120. Tapi saya mengharap Bapak dan Ibu 120 indikator soal ini harus Bapak Ibu kuasai. Karena saya khawatir nanti soalnya itu 120 enggak 50. Kenapa? Karena kemarin waktu kita ikut seleksi PPKB, jadi kemarin saya ada seleksi instruktur PPKB, program pengembangan keprofesian berkelanjutan di direktorat. Itu soalnya 120 Bapak dan Ibu. Dan teman-teman itu banyak yang kewalahan. Ya, banyak yang kewalahan. Dalam artinya antara waktu yang terbatas dengan jumlah soal yang 120 itu menyebabkan mereka hanya mengerjakan ada yang 60%. Jadi bayangkan, kalau dia mengerjakan 60%, andai kata benar semua pun dia tidak akan bisa lulus PPKB. Ya, jadi saya ingin merekomendasi Bapak dan Ibu, walaupun yang lalu itu soalnya 50, tapi kita ingin tidak terlena dengan pola yang 50. Karena kita juga belum dapat kepastian kan jumlah soalnya berapa. Tapi yang pasti di sini indikator esensialnya itu ya Bapak dan Ibu itu ada 120. Ya, indikator esensialnya ada 120. Nah, lalu indikator esensial 120 ini ya, kisi-kisi ini saya sudah dapat dari salah satu sumber, saya tidak sebutkan ya. Itu ada materi-materi prediksi jawaban. Saya tidak bilang materi jawaban ya, materi prediksi jawaban yang ada kaitannya dengan indikator esensial. Contoh begini Bapak dan Ibu ya. Itu saya sudah kirimkan ke Pak Ilham kan, kisi-kisi kan Pak Ilham. Nah, Pak Ilham lihat nggak bahwa ada di bawah lembaran bagian berikutnya ada kisi-kisi, kemudian ada materi terkait kisi-kisi itu. Ada kan Pak materinya kan? Ada ya. Pak, ada. Nah, saya minta Bapak dan Ibu seluruh materi yang terkait dengan indikator esensialnya yang saya kirim itu, tolong itu dikuasai Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya bisa pastikan bahwa soal-soal itu pasti keluar yang diambil dari indikator esensial, itu sudah pasti, Bapak. Ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena ini yang kita pegang ini adalah acuan bagi pembuat soal. Dia nggak boleh Bapak dan Ibu, ya, dia nggak boleh lari dari acuan ini. Kalau dia nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti setelah soal itu selesai, maka soal itu akan dianalisis oleh satu tim lagi. Ya, ada namanya analisis. Artinya dia analisis apakah soal itu sama dengan indikator esensial. Bapak Ibu, mohon maaf ya, supaya kita bisa menguasai dan mungkin Bapak Ibu boleh untuk di sini paham atau masih kurang paham, silakan Bapak Ibu dikomentari supaya pertemuan kita ini tidak mengambang. Kira-kira lanjut Pak. Oh, oke. Lanjut. Jadi Pak Fauji paham ya, jadi ya. Paham Pak. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau tidak paham dicatat aja ya, saya selesaikan ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, saya dapat pastikan bahwa soal-soal itu nanti diambil dari indikator esensial. Kenapa? Karena dia nggak akan mungkin mengambil dari di luar indikator esensial. Kenapa? Karena nanti ada satu tim lagi
Ya, tim itu yang akan mengecek apakah soal ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu, saya akan kirimkan soal-soal yang soal itu dipastikan ada kaitannya dengan indikator esensial. Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti saya akan setelah acara ini atau bagian dari acara ya, biar kita bisa tanya jawab nanti kalau ada pertanyaan. Nanti soal-soal yang saya buat, yang kami buat ini adalah soal-soal yang langsung diambil dari indikator esensial. Soalnya dari mana? Ya, soal itu dibuat oleh pihak yang punya otoritas. Tapi saya nggak mau menyebutkannya ya, Bapak Ibu. Ya, soal itu dibuat oleh pihak yang punya otoritas. Artinya secara akademik dia punya otoritas. Ya, dan soal itu merupakan bahagian daripada ini kita lah, perjuangan kita. Tapi perjuangan yang kita peroleh ini adalah hasil dari kita menganalisis berbagai macam dinamika dan pergulatan yang ada di baik itu di PPG 2019, baik itu yang ada dari direktorat, baik itu yang ada katakanlah di internet dan lain sebagainya. Jadi kita pastikan bahwa soal yang kita buat pagi hari ini itu diambil dari indikator yang esensial. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Misalnya, saya nanti nggak tahu Pak Iwan, apakah website prop kita, saya menggunakan satu web namanya ProProps Bapak dan Ibu. Jadi bukan Google Form. Ya. Jadi satu website namanya ProProps. Saya tidak tahu apakah dia diacak atau tidak, karena memang ini masih baru webnya. Tetapi kalau nanti tidak diacak, coba Bapak Ibu cek. Itu dapat dipastikan soal yang kita keluarkan itu misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 disajikan narasi. Nomor 1 ini maksudnya bukan nomor 1 soal sebenarnya Bapak Ibu ya. Nomor esensial maksudnya. Esensial ke 1. Disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Ya, mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disesuaikan. Konsep zakat tanah yang disewakan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Kita soalnya ada dan kita buat soalnya. Ya. Dan soal itu dari pihak yang punya otoritatif lah tentang itu, tim yang memang tapi apakah soal itu nanti pasti keluar? Ya, saya nggak bisa jamin kan. Tetapi yang pasti soal itu tidak akan lari dari indikator esensial. Itu nggak akan lari. Lalu bentuk-bentuk soalnya juga banyak. Jadi tim itu punya namanya Bapak dan Ibu, yaitu misalnya kan ini satu indikator ya, indikator esensial. Nah soalnya bisa 5 Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang 5 itu kemungkinan bisa aja dibuat semacam paket. Jadi ada paket A, ya. Tolong Pak Iwan itu Pak Ahmad Hidayat diterima. Ada paket A, ada paket B, ada paket C. Jadi nanti masing-masing peserta itu rumusan soalnya pasti beda. Tapi esensialnya, indikator esensialnya sama. Ya. Nah, jadi saya akan berusaha Bapak dan Ibu merumuskan soal itu ke dalam ProProps. Tapi karena kondisi saya sangat terbatas, maka nanti mungkin saya cicil Bapak Ibu. Mungkin saya hari ini selesai 30, saya serahkan 30. Nanti kalau ada waktu lagi, saya tetap share, misalnya siap 30, saya serahkan kepada Bapak Ibu 30. Ya. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan sampai tanggal 12 saya bisa menyelesaikan. Dan soal itu jumlahnya ada kurang lebih 500 Bapak dan Ibu. Ya, 500. Kalau jumlah esensialnya kan itu indikator esensialnya ada berapa Pak Iwan? Indikator esensialnya ada 120 ya. Nah, jadi kalau misalnya satu indikator itu aja 5,
kan berarti udah 500 lebih ya soalnya kan. Nah itu nanti saya akan masukkan ke dalam web Propops. Dan kemarin Bapak dan Ibu ketika saya menyetelnya itu Pak Iwan keluar jawabannya. Kalau misalnya Bapak milih yang salah, maka dikasih tahu jawaban yang benar. Benar ya Pak Iwan ya? Benar, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya saya tidak menyeting seperti itu, tapi karena ini sifatnya ternyata Propops itu ada dua, ada Propops gratis, ada Propops yang berbayar, Pak. Ternyata ketika saya menggunakan web ini, ternyata rupanya yang sudah disetting awal nggak bisa dirubah lagi. Jadi yang di awal itu kalau bagaimana dia muncul, kalau kita jawab salah, dia muncul jawaban yang benar. Gitu. Kasih tahu jawaban yang benar. Jadi nggak bisa di ini lagi. Kecuali kalau saya membayar ke pihak Propops yang jumlahnya saya lihat berapa dolar itu. Mungkin kalau saya bayar itu bisa saya setting lagi Pak Iwan. Kalau saya bayar sekian dolar, itu bisa saya setting tidak muncul. Tapi hikmahnya ya sudah nggak apa-apa. Toh ilmu ini kan harus Bapak Ibu kan harus dapat jawaban yang benar kan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu nanti tolong bagaimana caranya, mungkin Bapak Ibu screenshot atau Bapak Ibu tulis kunci jawabannya ya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan web Propops, dan nanti kita akan uji coba. Dan karena ini baru pertama saya menggunakan web ini, jadi nanti kalau misalnya ada kendala Bapak dan Ibu, ya nanti secara non teknis kita akan perbaiki lah ya. Nah, lalu terkait dengan Propops ini Bapak dan Ibu, itu saya kemarin itu pilih yang tidak pakai nama, ya tidak pakai nama, jadi namanya nggak ada, tapi dia pakai sertifikat Bapak Ibu. Nilainya itu ada dalam sertifikat. Jadi nanti ketika Ibu jawab, misalnya katakanlah misalnya Bu Agus misalnya, ketika selesai menjawab, lalu klik itu yang di terakhir itu ada saya lupa, klik yang terakhir semacam submit, maka nanti Ibu dapat nilai, dan nilai itu dalam bentuk sertifikat. Misalnya soalnya ada 30 ya, atau poinnya 100%, Ibu dapat cuma 20% atau 50%. Dan itu tolong Bapak Ibu masing-masing screenshot lah. Untuk apa? Untuk menilai kemampuan Ibu bagaimana dalam menjawab soal-soal itu. Ya, nah itu. Dan berikutnya terkait dengan Propops itu Bapak dan Ibu, saya mengambilnya dari indikator esensial. Jadi tentu dalam satu Propops itu saya tidak memasukkan soal 120. Kenapa? Pertama, saya nggak punya waktu yang cukup untuk mengerjakan dalam hitungan hari, karena memang indikator kisi-kisi ini kan kita dapat baru beberapa hari yang lalu kan. Nah, jadi saya tidak akan bisa memproses itu siap 120. Jadi yang bisa saya kerjakan Bapak dan Ibu itu satu hari mungkin paling 5 atau 10 kan, karena kesibukan kan. Jadi ini selama 2 hari ini saya bisa menginput 30 soal. Jadi nanti soal itu linknya Bapak Ibu simpan. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, buka aja lagi, dan link itu nggak saya kunci, karena memang dari awal di Propops itu saya tidak ada. Kalau di Google Form kan saya bisa kunci ya, kemudian bisa buka kan karena dia gratis. Tapi di Propops ini saya saya sudah karena baru pertama, ternyata saya tidak mengunci jawaban yang benar, dan kemudian saya tidak bisa lagi mengendalikan Propops ini. Dia pakai pola yang pertama aja. Jadi kalau misalnya muncul jawaban, saya nggak bisa rubah lagi. Ya udah. Jadi hikmahnya Bapak Ibu bisa mendapat jawaban, ya kan? Kemudian saya mau kunci, mau tutup lagi nggak bisa. Ya itu terkait dengan web ya Bapak. Lalu Bapak dan Ibu mungkin sedikit saya tambahkan. Nanti ketika Bapak dan Ibu lulus, dalam pengertian lulus ini artinya nilainya itu mencapai passing grade lah misalnya ya, katakanlah 75. Itu Bapak dan Ibu, perjuangan Bapak dan Ibu itu cukup lama lagi untuk dipanggil pendidikan PPG. Jadi mohon Bapak dan Ibu paham
prosedur ini dan fakta yang seperti ini supaya Bapak Ibu kecewanya jangan terlalu berat. Ya, karena kalau tidak memahami prosesnya, kemudian tidak memahami langkah-langkahnya, tidak memahami regulasi, tidak memahami politik anggaran, politik kebijakan pemerintah, kita nanti kita maki-maki pengelola. Tapi kalau Bapak dan Ibu paham, tentu Bapak dan Ibu kecewa boleh, tapi kecewa Bapak Ibu terukur. Gitu. Contohnya begini, Bapak. Data yang saya peroleh dari Direktorat versi tahun berapa itu ya, sebelum COVID, itu jumlah guru yang sudah lulus pretest Bapak Ibu 32.000 jumlahnya. Ya. Kalau saya bilang pretest itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu beda-bedakan satuan, itu sudah termasuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, atau mungkin ada juga PAUD dan TK. Jadi ada 32.000 Bapak dan Ibu. Ya, itu yang terakhir kalau nggak salah 2000 berapa ya, 2019 mungkin ya. Seluruh Indonesia jumlah yang sudah lulus pretest itu ada 32.000. Pada waktu itu Bapak dan Ibu, 2019 itu atau 2020 lah katakan ya. Kota yang ditetapkan oleh pemerintah uangnya dari APBN untuk pendidikan PPG itu 1.000. Sekarang Pak Ilham bisa bayangkan nggak? Kalau tiap tahun kota dari APBN 1.000, berarti Pak Ilham nunggu berapa tahun baru Bapak dipanggil PPG ke UI? Berapa tahun, Pak? Bisa dipastikan juga, Pak. 32 tahun, Pak. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Supaya Bapak dan Ibu nanti jangan kecewanya sampai terlalu merugikan mental kita. Terlalu kecewa juga kan tidak baik ya kan? Iya kan, Pak? Iya kan? Terlalu kecewa, maki-maki itu kan akibat ketidaktahuan kita. Jadi Pak Ilham, yang 2019 lulus Pak Ilham, kota dari APBN untuk dibagi-bagi ke perguruan tinggi untuk pelatihan itu hanya 1.000, Pak. Berarti Pak Ilham menunggu waktu 32 tahun baru Bapak dipanggil PPG. Kalau umur Bapak misalnya 30, berarti kan Bapak mungkin umur 60 kan? 60. Nah, lalu apa yang dilakukan pemerintah? Maka pemerintah berusaha dengan cara apa? Dengan cara dua, Bapak Ibu. Berjuang menambah kota. Makanya di terakhir itu, saya lupa tahunnya, tapi saya ingat Bapak Ibu, itu kota bertambah. Yang dari 1.000 menjadi 3.000. Saya pernah lihat itu. Ya. Tapi yang 3.000 itu karena dia udah vakum 1 tahun karena COVID kalau nggak salah. Nah, jadi artinya ada peningkatan lah separuh. Ya, yang tadinya 1.000 katakanlah jadi 1.500 tahun, ada penambahan lagi 500. Yang kedua Bapak dan Ibu, pemerintah direktorat mengeluarkan surat kepada Pemko, baik itu di kabupaten kota, di provinsi, untuk mendorong, membantu teman-teman yang udah pretest ini supaya dikeluarkan dari APBD sekitar pada waktu itu 6 juta. Dan terakhir diturunkan jadi 5 juta berapa? Masih ingat ya, Bapak Ibu kan? Itu awalnya 6 juta ya. Akhirnya 5 juta, diambil dari APBD. Nah, itu ada beberapa daerah yang berhasil, tapi tidak semua. Ya, misalnya di Padang Sidimpuan, itu kita dari AKPAI, Padang Sidimpuan mengadvokasi dapat bansos dari bupatinya. Nah, kemudian kita dapat dengar dari beberapa daerah di luar sana, Aceh. Aceh itu Bapak dan Ibu, luar biasa. Kalau kita ingin membangun sebuah konstruksi pemikiran yang tadinya dia harus 10 tahun yang akan datang, tapi dengan adanya gerakan-gerakan dari AKPAI ya ke Pemda, ke gubernur, ke bupati, akhirnya dapat uang dari APBD. Mereka itu kebetulan adalah pemerintahannya kan berdasarkan menggunakan konun. Kemudian suasana kebijakan pemerintahnya terhadap guru pendidikan agama Islam itu tentu sangat strategis. Jadi di sana nggak ada masalah. Kalau gubernurnya mau bilang, Pak, tenang, ada beberapa guru yang sudah lulus pretest, ada 500, ambil uang dari sini, itu praksi-praksi lain nggak ada masalah. Tapi kalau di daerah-daerah, mohon maaf, kayak kita kan
fraksinya kan macam-macam, ada dari PAN, ada dari PDIP, mungkin yang PKS mungkin setuju, yang PAN mungkin lihat-lihat, tapi yang partai lain kan nggak setuju. Itu makanya kita kesulitan kalau menggunakan dari APBD, dan itu menggunakan waktu yang lama, harus 3 bulan berjuang supaya masuk ke APBD. Tetapi kalau menggunakan bansos bisa. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada dekat dengan bupati, ada dekat dengan gubernur, kemudian menggunakan AKPAI untuk mendapat bansos, itu bisa Bapak. Nah, jadi saya ingin membangun analisis bahwa Bapak Ibu yang tadinya 32 tahun misalnya ya, itu mungkin bisa diturunkan jadi 10 Pak, atau jadi 10 tahun gitu, jadi 15 tahun. Tapi itu pun tergantung kepada bagaimana perjuangan teman-teman di daerah untuk mendapatkan bantuan dari bansos, dan bagaimana kemampuan APBN kita untuk menambah kota. Nah, jadi itu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin menekankan Bapak dan Ibu, walaupun ketika kita sudah lulus nanti, kita butuh waktu yang lama, bisa 3 tahun, 4 tahun, ya 5 tahun, tetapi itu ada kepastian kita dipanggil. Daripada kita tidak lulus pretest. Jadi Bapak dan Ibu, pretest ini sesungguhnya adalah pintu masuk kita. Ya, ini adalah pintu masuk kita. Pintu masuk supaya kita merasa pasti kita akan dipanggil. Jadi dibanding teman-teman yang lain, tentu kita akan merasa bersyukur dan ada kepastian, mungkin 3 tahun lagi kita akan dipanggil, 4 tahun lagi, dan lalu kita mengikuti tahapan yang namanya PP. Terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan informasi terbaru. Walaupun Bapak dan Ibu belum tentu lulus pretest, tapi kita doakan Bapak Ibu lulus. Pelaksanaan PPG Bapak dan Ibu tahun ini cukup berat bagi teman-teman. Tidak disangka-sangka, mereka yang sudah lulus pretest, mereka harus mendaftar lagi, dan mereka harus menyiapkan berbagai macam persyaratan, antara lain RPP. RPP mulai, kalau tidak salah, saya lupa itu, 5 tahun terakhir. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi Pak Iwan harus menyiapkan RPP untuk 5 tahun terakhir nanti. Nah, tetapi RPP yang dipakai misalnya katakanlah tahun sekian, Bapak kasih RPP yang kelas 10 aja gitu, yang kelas 11-nya enggak, kelas 12 enggak. Baru yang tahun kedua misalnya, Bapak upload RPP-nya, yang tahun ketiga Bapak upload RPP-nya, yang tahun keempat Bapak upload RPP-nya, yang tahun kelima. Jadi analisis saya Bapak dan Ibu, kenapa yang lulus pretest dan mendaftar PPG itu mengupload ini? Karena mereka nggak mau kecolongan. Artinya apa? Bisa saja kan orang yang nggak guru bisa aja lulus. Tapi kalau dia guru, dia pasti akan ini kan, akan goyang itu kan. Kalau dia nggak guru, karena bermain dengan orang dalam atau katakanlah apa, dia akan goyang dengan peraturan yang baru. Jadi tolong Bapak dan Ibu, walaupun Bapak Ibu nggak lulus pretest, mulai dari sekarang belilah satu cover plastik yang agak besar, ya cover plastik besar, dan kumpulkan semua dokumen-dokumen Bapak dan Ibu. Karena bayangkan, andai kata Bapak Ibu nanti lulus pretest kemudian mendaftar PPG, itu Bapak Ibu luar biasa kewalahan. Mencarinya kemana, Pak? Cari RPP 3 tahun yang lalu kemana? Cari RPP 5 tahun yang lalu kemana? Kemana carinya? Terpaksa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, walaupun kita memang benar-benar guru di situ, tapi kan itu cukup apa ya? Waduh, cukup letih dan melelahkan. Nah, itu. Kemudian ada namanya LKPD, semacam buku siswa. Itu nanti mungkin silakan Bapak Ibu akses ya, di ada LKPD, kemudian video-video pembelajaran. Ya. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, mulai sekarang buatlah YouTube. Ya. Bapak Ibu buat saluran YouTube masing-masing. Misalnya Pak Sulaiman buat Sulaiman Channel, Pak Indra Gunawan buat Indra Gunawan Channel. Nah, jadi kegiatan Bapak dan Ibu misalnya ada katakanlah pembelajaran, media pembelajaran, masukkanlah Bapak dan Ibu ke YouTube itu. Lalu Bapak Ibu buat tagar. Misal ya, Sulaiman Channel. Nanti ketika Bapak Ibu mengupload YouTube itu buat tagar. Tagar itu tagar Sulaiman Channel.
tagar. Pokoknya semua produk-produk Ibu buat tagar Sulaiman Channel, tagar Sulaiman Channel, tagar Sulaiman. Di Facebook gitu juga, tagar Sulaiman Channel, tagar. Pokoknya setiap produk-produk Bapak Ibu buatlah tagar Sulaiman Channel. Di IG juga begitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau mencari nanti video-video pembelajaran Ibu tinggal ketik aja di situ. Misalnya kalau di YouTube ketik aja tagar Sulaiman channel gitu. Maka akan keluar semua produk-produk yang selama 5 tahun, 6 tahun. Jadi nggak perlu disimpan di laptop. Gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh, saya Ahmad Taufik Nasution. Itu video-video saya di YouTube, saya buat tagar Ahmad Taufik Nasution. Jadi kalau saya ingin mencari produk-produk saya 2 tahun terakhir, saya tinggal ketik aja tagar Ahmad Taufik Nasution, maka akan muncul itu. Berderet itu produk-produk saya. Sehingga saya nggak kewalahan kan. Jadi saya nggak perlu nyimpan di laptop, ya, dan kemudian bermanfaat bisa dilihat oleh orang banyak. Banyak Bapak dan Ibu ya. Artinya perangkat pembelajaran itu disiapkan. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta, nanti ingatkan, nanti saya kirim di grup apa-apa saja yang harus disiapkan. Walaupun kita belum tentu lulus pretest, tapi kita harus tahu dari sekarang supaya kita simpan dan itu pasti bermanfaat. Saya kira itu Pak Ihwansa dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke simulasi, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Taufik, luar biasa ya. Tentunya menambah wawasan bagi kita yang hadir pada hari ini dan lulus ke dalam pretest. Sebelum kita lanjut kepada simulasi, silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita buka. Untuk yang pertama ini 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan ada Ibu Siti Rahman, tadi saya lihat sudah ada present ya. Silakan Ibu. Ya, apakah kalau dia mau kisi-kisinya ini Pak, kisi-kisi yang diberikan kepada Pak Taufik yang di-share itu berapa persen keluar gitu Pak saat ujian pretest PPG? Baik, presentasi kemungkinan keluar untuk soalnya ya Bu ya, dari kisi-kisi yang sudah disampaikan Pak Taufik gitu ya. Itu ya Bu Rahma? Iya, Pak Taufik. Baik. Oke. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya atau langsung saja Pak ya dijawab. Langsung aja. Boleh tanya Pak? Oh ya, silakan. Baik. Silakan Pak siapa ini? Pak Fauzi. Pak Fauzi ya? Ya. Iya Pak, kalau boleh tanya Pak, kisi-kisi soal yang kemarin yang Bapak share itu Pak, boleh nggak berbentuk Google Form ataupun yang Bapak seperti kirim itu Pak? Soalnya agak sulit juga Pak gitu Pak untuk membukanya Pak. Untuk yang soal ya Pak? Iya soal Pak, kisi soalnya Pak. Ya. Oke Pak ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Fauzi. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin langsung tanggapan untuk dari Ibu Siti Rahmah terkait dengan presentasi dan kira-kira dari kisi-kisi itu. Oke. Itu Pak Iwan Mustika masuk admin ya. Oke. Begini, Bu Siti Rahmah, saya ada dapat screenshot ya, soal-soal, saya lupa tahun berapa itu, tapi soal-soal itu adalah soal-soal pretest. Itu jumlahnya 50. Nah, jumlahnya 50. Nah, andai kata di 2022 ini pakai pola itu, maka dari indikator esensial ini bisa jadi yang keluar adalah 50. Ya. Jadi Bu Siti Rahmah, ini kan ada bacaannya indikator esensial ya kan? Ibu sudah lihat. Nah, otomatis satu indikator ini itu biasanya otomatis satu soal Bu. Satu soal. Cuma soalnya beda-beda. Nanti ada soal untuk paket A, paket B biasanya begitu ya. Nah, ada beberapa paket. Nah, ini Bu, indikator soalnya jumlahnya kan ada 120 kan Bu. Nah, ada 120. Kalaulah kita pakai pola yang 2019, maka tentu yang diambil itu cuma 50 dari 120 kan. Nah, yang dipilih yang paling mungkin paling esensial sekali kan.
Nah, tapi rekomendasi saya, ini kan jumlah indikator esensialnya kan 120 kan, Bu? Berarti jumlah soalnya, Ibu harus mempersiapkan yang paling baik, karena kita ini berjuang, petarung, maka Ibu harus menguasai 120 ini. 120 soal ya, Pak? Ya, karena kita sampai hari ini belum mendapatkan informasi dari dalam jumlah soalnya apakah 50 atau 120. Kita belum dapat, Bu, untuk yang 2022. Tetapi saya baru mengikuti seleksi instruktur nasional dan provinsi PPKB, dan kemarin kita kan itu ada berangkat ke Bandung ya. Kita dari Sumatera Utara itu juga seperti ini, kita buat diskusi dan alhamdulillah yang lulus hampir semua lulus. Ada 2-3 orang yang tidak lulus. Itu, Bu, jumlah soalnya 120, Bu. Jumlah soal apanya, PP. Nah, saya tidak bisa memastikan jumlah soalnya apakah 50 atau 120. Tapi karena kita berjuang, ya, Ibu harus menguasai 120 soal indikator esensial ini, indikator esensial. Nah, itu ya, Ibu harus. Nah, untuk ini sebenarnya terus terang saya nggak mau buru-buru karena ini nanti apa ya? Sebenarnya saya sudah punya soal-soalnya, ya, dan soal-soal itu clear, itu berdasarkan indikator esensial ini. Nah, itu yang saya buat nanti di web itu yang apa? Di apa namanya, di contoh ya, izin ya, sebelum ke Pak Fauji ya. Nah, ini saya akan share. Nah, ini ya, bentar ya, simulasinya tadi. Ini Pak Iwan kelihatan? Pak Iwan? Pak Iwan kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, saya mau coba ke Ibu Siti. Kelihatan, Pak. Ibu Siti bisa nggak baca di situ? Indikator esensialnya yang nomor 1 apa bacaannya? Bisa nggak dibantu, Bu? Bacaannya apa, Bu? Atau teman-teman kurang ke bawah kali, Pak, nih, Pak. Enggak, maksud saya Pak Iwan, saya mau memperlihatkan bahwa soal yang kita buat ini adalah berdasarkan indikator esensial. Pak Iwan bisa bantu nggak atau yang lain? Coba bacakan indikator esensial nomor 1 apa di situ? Di tempat Pak Iwan. Coba Pak Iwan baca, bisa nggak? Disajikan deskripsi yang ini kan, Pak, tentang data dan informasi. Sorry. Ke bawah nomor kali. 1. Ya, sorry. Disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Oke. Sekarang kita tes ya, Bu Rahma ya. Kita lihat ya Bu Rahma di sini ya. Bu Rahma udah lihat ini simulasi nasional prioritas kan? Udah, Bu? Udah, Pak. Nah, ini simulasi gua ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan ya, yang tergabung di grup ya. Nah, itu. Kemudian kenapa saya bilang ini konstruksi? Ya, saya nggak mau terlalu membuka semua lah, karena kalau saya buka semua nanti juga nggak baik ya kan. Kenapa saya pilih kata konstruksi? Karena ini hasil temuan saya dan analisis saya dari dokumen-dokumen yang saya punya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi memang zaman digital ini, kalau kita punya banyak akses, kita punya banyak data, itu kita bisa membangun konstruksi. Dan konstruksi kita itu nggak jauh dari dari rumusan awal itu. Nah, kita mudah-mudahan ini dia tidak diacak soalnya ya. Coba Pak Iwan dibaca, Pak Iwan. Apa bacaannya? Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 141, wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan. Ya, ini berarti Bapak Ibu di soal dia berarti diacak, ya. Berarti di soal diacak, ya. Yang tadi Pak Iwan bacakan itu sesuai dengan menurut jumhur ulama yang diperkuat Allah SWT, jika tanah itu disewakan pada orang. Oh ya, ini berarti ini indikator esensial sesuai. Ya kan? Sesuai kan? Nah, itu. Sesuai kan? Soal nomor 1 ini adalah kita tes ya. Ini jawabannya apa Bapak Denny? Penyewa tanah ya, Pak? Oke. Penyewa tanah, Pak. Oke, kita klik ya. Kita klik. Nah, jawabannya benar kan? Iya, benar. Kalau jawabannya salah, dia akan menunjukkan jawaban yang benar. Jadi Bapak Ibu nanti, walaupun saya belum kasih soalnya, Bapak Ibu bisa belajar terus karena ini linknya ini nggak hilang. Misalnya soal berikutnya, ya, ini ya. Nah, coba Pak Iwan baca esensial kedua Pak Iwan.
Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Oke, stop Pak Iwan. Pak Iwan coba lihat soalnya sama nggak? Apanya? Relasinya sesuai nggak? Sesuai, Pak. Nah, gitu Bu Rahma. Clear ya Bu Rahma? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Nah, jadi nanti soalnya Bu Rahma, itu soalnya sudah pasti salah satu di antara soal-soal yang ada ini. Misalnya begini Bu Rahma. Tadi kan saya bilang indikator esensial yang pertama itu soalnya itu ada 4 atau 5, Bu Rahma. Nah, nanti dipilih oleh mereka dari yang 4-5 itu yang mana nanti Bu pakai 1, Bu pakai 2. Jadi Ibu Sri Rahma nanti waktu ujian di gelombang 1, kemudian teman Ibu ada gelombang 2, ada teman Ibu gelombang 3, ada teman Ibu gelombang 4, itu esensialnya sama, tapi rumusan soalnya, redaksi soalnya berbeda. Iya, Pak. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, cuma nanti di bawah Bapak dan Ibu, memang ada yang dia nggak pas. Misalnya begini, misalnya indikator esensialnya nomor urut 5, ya. Tapi di sini saya buat soalnya nomor 6. Nah, itu karena memang ada sedikit kurang tertib di merapikan soal-soalnya itu, tetapi itu dipastikan dia berdasarkan bisa dijamin memang soal itu berdasarkan indikator esensial. Saya sudah analisis Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah saya baca ini yang depan, yang tengah, kemudian yang belakang ini sudah saya kisi-kisi ini, dan kemudian saya analisis dengan soal-soal itu matching Bapak Ibu. Jadi saya kira ya ini ya bisa dibilang keberuntungan juga lah ya. Jadi ini keberuntungan bagi Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bukan mudah-mudahan, saya bisa berdasarkan pengalaman soal-soal yang akan keluar, Bu Rahma, Ibu nggak usah khawatir ya. Ya, itu soal itu pasti diambil dari kisi-kisi. Kenapa? Karena kisi-kisi ini kan udah resmi dari direktorat ya. Ibu udah dapat surat edarannya yang asli? Udah Pak, ya, udah saya terima. Sama kan Bu dengan ini kan, dengan yang saya itu sama, nggak beda. Cuma di dalam file itu kita nggak masukkan lengkap stempel dan lainnya, tapi lampirannya kita masukkan gitu. Itu Bapak dan Ibu ya. Lalu contoh ini ya, kita contohkan misalnya ambil yang salah ya. Contoh, saya klik yang salah ya. Apa yang terjadi? Nah, begini Bapak dan Ibu. Warna merah dan merah. Salah. Ibu salah, tapi Ibu diingatkan yang benar ini. Nah, lalu kita coba lagi, saya acak ya. Oke, saya nggak baca ya. Oke, ini saya memperlihatkan. Nah, ini jumlahnya banyak, lewati aja ya. Sampai 30. Nah, sampai 30 ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu, setelah selesai, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nilai. Nah, nilai itu batas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat progres Ibu gimana. Jadi kalau misalnya Bu Rahma nanti dapat nilainya 20, Ibu ulang lagi sampai Ibu dapat nilai 100, Bu. Ya, sampai Ibu dapat nilai 100, ya, sehat-sehat aja. Insya Allah nanti saya usahakan semua indikator esensial itu saya masukkan di web ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa latihan di rumah, bisa ngulang-ngulang gitu. Jadi interaktif seperti ini. Jadi sambil belajar, tapi langsung segini kan supaya seperti ini ada ingatan lah ya. Nah, cuma kalau nanti ada yang salah-salah Bapak dan Ibu, tolong dikoreksi aja. Kalau ada yang kira-kira begini Bapak dan Ibu, saya tidak menjamin bahwa soal yang saya pilih ini 100% benar, ya. Saya tidak menjamin. Kenapa? Karena kan tadi memberikan jaminan bahwa jawabannya Bapak ini benar semua. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan satu jawaban yang menurut Bapak Ibu misalnya keliru, Bapak Ibu tolong saya diberitahu ya Pak Ilham ya, diberitahu. Nanti kita diskusikan. Nah, di situ kita dapat ilmu nanti ya. Kita akan dialektika mana yang benar. Nanti mungkin kalau ada Zoom lagi kita bisa kita diskusikan lagi. Nah, kalau ada yang keliru Bapak. Kemudian kalau ada redaksinya seperti ini mohon dimaklumi, ini seperti ini kan which one do ini masuk, saya lupa ngeditnya. Jadi dimulai dari agama Islam ya. Nah, seperti saya kira itu. Kemudian ke Pak Pauji tadi ya. Jadi Pak Pauji,
Kan saya kemarin sempat ngirim soal-soal ya Pak Puji ya, yang Google Form ya. Iya kan Pak? Iya Pak, iya Pak. Nah, mungkin nanti kalau apa saya buka lagi, artinya dengan kunci jawabannya saya buka aja ya. Nah, tapi itu kan saya buat Pak, itu sebelum ada surat edaran kisi-kisi soal ini Pak. Nah, tapi ada memang di dalam Google Form itu ada sebagian memang soalnya, ya soalnya ada yang sama Pak, ada yang sama. Nah, cuma kita untuk memastikan supaya kita sistematik dan kemudian kita tidak melebar kemana-mana, maka untuk hari ini dan ke depan kita gunakanlah prop-prop inilah, ya Pak ya. Kenapa? Karena prop-prop ini sudah hasil analisis saya penyesuaian antara rumusan soal dengan indikator esensial. Jadi kita bisa pegang Pak, yang ini, yang prop-prop ini. Saya bisa bertanggungjawabkan. Tapi kalau yang Google Form itu, yang berlaku yang ini Pak, ya, yang kuis ini Pak, prop-prop ini Pak. Iya, iya. Tapi kan sebenarnya berlaku dalam pengertian kan berlaku untuk internal kan, untuk kita bukan untuk Kemenang ya. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa saya adalah panitia Kementerian Agama Pusat, jangan, nggak ada hubungannya. Karena tadi ada juga guru Pak, kalau aku jawab soal salah gimana Pak? Kaitannya dengan pretest ya nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya, karena ini terpisah dengan program direktorat. Jadi dalam prop-prop ini Pak berapa soal ini Pak? Nah, begini Pak, saya kan punya keterbatasan waktu ya kan Pak, ya kan. Nah, kebetulan hari ini saya harus ngisi nilai ke raport, harus ini. Jadi ini saya baru menyelesaikan 30 soal Pak. Besok saya akan buat lagi, maka saya buat itu kan saya buka di simulasi 1 kan Pak, iya kan? Iya kan Pak? Ya, nah, Pak. nanti mungkin saya buat simulasi 2. Nggak usah digabung, karena kalau digabung nanti Bapak Ibu bosan. Saya pernah buat soal 200. Itu bosan banget itu. Jadi saya buat nanti mungkin 30, 50, 1, baru saya buat lagi 30, 50. Makanya saya buat itu simulasi ke-1, ada simulasi kedua, ada simulasi ketiga, ada simulasi keempat, ada simulasi kelima. Ya, sekuat saya lah Pak. Kalau saya nanti bisa sampai 10, berarti, bisa misalnya rata-rata nanti. Berarti websitenya Pak ya, namanya Pak? simulasi ya Pak? Ya Pak. Nama websitenya simulasi 1 itu Pak ya? Kalau websitenya namanya gini Pak. Bapak selama ini buat soal di mana Pak? Di Google Form kan? Iya Pak. Nah, kalau saya menggunakan ProProps Pak. Saya menggunakan ini media ProProps. Iya Pak, iya Pak. Nah, ya. Karena di sini menurut saya menarik. Lebih ya, yang kedua kan saya tampil beda lah. Bosan juga kan. Pak, berarti baru dikirim baru satu ini Pak ya? Baru satu simulasi ini Pak ya? Iya, saya tahu Bapak ya, Pak. Saya tahu Bapak mau minta kan yang 500 soal itu kan. Terima kasih Pak. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bapak mau minta kan yang 500 soal itu kan? Nah, itu pelan-pelan lah. Iya, saya Pak, juga iya, pelan-pelan Bapak Ibu mungkin dengan sedikit-sedikit kita belajarnya lebih bisa lebih terukur lah ya. Nah, ya. Tapi saya bertanggung jawab lah ya. Saya bertanggung jawab kepada teman-teman ini supaya nilainya nanti bisa paling rendah 85, 90 ya, 95. Nah, karena begini Bu Rahma. Pak, amin. Amin Pak. Kalau Bu Rahma nanti pretest, Bu Rahma nilainya 95. Kemudian Pak Fauji nilainya 75. Maka yang pertama sekali yang kalau kotanya masih ada, maka yang pertama dipanggil Bu Rahma. Pak Fauji, mana tahu kotanya udah terbatas, Pak Fauji nggak dipanggil tahun ini. Karena nilai Pak Fauji 75. Bu Rahma nilainya 95. Nah, jadi Bu Rahma, misalnya kita ini, Bu Rahma di kabupaten mana? Simalungun, Pak. Nah, oh iya, Bu Rahma tadi kita baru WA-nya. Nah, Bu Rahma, iya. Itu biasanya kota satu kabupaten kota itu kayak Deli Serdang biasanya kalau nggak salah berapa ya? Pak Iwan berapa kota untuk diundang pelatihan PPG? Apa ada 7, 8? Iya, kurang lebih segitu Pak. Nggak salah 7 kemarin. 7. Dari Binjai. Bayangkanlah Bu Rahma, yang ikut dari kabupaten Ibu misalnya 100 guru agama, ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Luluslah Bu nilainya, passing grade-nya 80 orang. Ya kan, Bu? Lulus 80 orang. Lalu kota Ibu Simalungun 5, karena kan Simalungun kan nggak terlalu ini lah, mohon maaf ya. Kan, iya. Saya kebetulan orang Siantar, Bu. Oh iya Pak, saya di perdagangan. Saya Siantar, jadi saya tahu kan Simalungun itu, kalau Simalungun ya antara Islam dengan Kristen itu kan 60-40 ya, Islamnya 60, Kristennya 40. Otomatis kan jumlah populasinya kan juga sedikit. Jadi kita ambil contoh ya, Bu. Ibu misalnya nanti Ibu bisa cek ya, yang ujian berapa orang di Simalungun. Misalnya nanti yang ujian katakanlah 300 orang. Udah, Bu? Ya, nanti Ibu simpan datanya, Bu ya. Nah, nanti kan ada surat undangan nanti. Ibu akan ada undangan, Bu, dari Kasih Pakis. Yang 300 orang ini nanti diundang, Bu. Nah, 300 orang diundang.
Lalu kira-kira Bu dari 300 orang itu yang lulus KKM misalnya ada 100, sudah ya, dari 300 ada 100. Berarti yang 200 ini nggak masuk Bu, yang 200 ya, yang 100. Nah, tahun 2023 Kota Simalungun itu 5. Berarti dari 100 itu diambil berapa Bu? Diambil berapa Bu? Diambil 5. Nah, 5 itu apakah Ibu di dalamnya? Nah, jadi kalau 5 ada 100, Ibu nilai Ibu maaf ya, misalnya paling rendah 75 atau nomor corot katakanlah. Berarti Ibu nunggu berapa tahun baru Ibu dipanggil? Ya, belum bisa dipastikan, Pak. Enggak, udah bisa dianalisis Bu Rahma. Udah bisa. Bu Rahma misalnya katakan nilai Ibu 75, ya kan? Paling rendah, yang lain nilainya 85, 85, 85, 90. Ini contoh aja Bu Rahma ya, contoh. 20 tahun, Pak. Ya, berarti Bu Rahma bisa 20 tahun, bisa 10 tahun lah. Ya, mudah-mudahan nanti ada penambahan kota. Tapi terkait Ibu 20 tahun, tapi tercepat Ibu 10 tahun. Jadi Ibu walaupun lulus tahun 2022, maka Ibu nanti paling cepat dipanggil tambah 10, berarti bisa jadi 2022 bisa tambah 10, berarti 2000 berapa itu? 32. Jadi Ibu ikut pelatihan nanti 2032, Bu. Iya, itu udah ini, itu kecuali nanti tiba-tiba terjadi perubahan yang drastis kebijakan negara, tiba-tiba presidennya misalnya Pak Ikhwansa, kemudian Presiden Pak Ikhwansa bilang bahwa anggaran untuk guru-guru untuk sertifikasi saya tambah misalnya 1 triliun, maka Ibu mungkin nggak nunggu 5 tahun, 10 tahun, mungkin Ibu nunggu 3 tahun kalau ada perubahan-perubahan politik anggaran. Paham ya, Bu Rama ya? Nah, jadi saya minta Ibu adalah masuk yang 5 besar. Sehingga nanti panggil pertama. Jadi Bu, nanti 2023 Ibu. Tapi kan masalahnya di sana kan antri, Bu. Sebelum Ibu kan ada yang udah lulus lagi. Kan ada yang lulus kan? Ya kan? Kan ada yang antri. Makanya panjang. Jadi, panjang. Jadi teman-teman itu harus tahu loh. Ini apanya kebijakan ini. Makanya nanti lulus saja pun dia bisa menahan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, itu ya. Iya. Ya, gitu. Ya, gitu Pak. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini ada Bu Nurmawan. Bu, Ibu atau Bapak ya? Ibu. Oh, Ibu. Ya, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurmawan. Saya berasal dari Provinsi Aceh. Saya menarik tadi ketika Bapak menjelaskan tentang Aceh memiliki otonom khusus terkait apalagi mengenai sertifikasi khususnya guru PAI. Memang benar seperti yang Bapak katakan, kami Aceh ada kawan kemarin yang ikut pretest tahun 2019. Alhamdulillah nggak lama Pak, 2 tahun ini dia sudah ikut PPG dan sudah dapat sertifikat. Saya bersyukur juga karena bisa bergabung dengan Bapak, walau mungkin di luar Sumatera Utara juga, cuma Provinsi Aceh. Ya, jadi saya ingin menanyakan begini Pak. Saya honor sudah 9 tahun, alhamdulillah. CPNS tahun 2019 kemarin, cuma belum dipanggil pretest karena kemarin tidak memiliki NUPTK. Cuma alhamdulillah ini sudah CPNS, alhamdulillah sudah memiliki semuanya dan dipanggil pretest Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, di tahun 2019 kemarin Pak, menurut kawan yang sudah ikut pretest dan lewat, sudah PPG juga, katanya di pretest kemarin tahun 2019 itu ada soal berbentuk matematik seperti figural dan juga analogi dan juga beberapa hal lain soal di luar dari kisi-kisi pretest tahun 2022 ini kan nggak ada Pak. Kalau 2019 itu saya lihat kemarin, kisi-kisi kemarin itu ada. Cuma kita merujuk ke kisi-kisi 2022 ini tidak ada. Ya ingin saya tanyakan Pak, karena saya masih bingung apakah di tahun ini cuma soal yang kisi-kisi esensial ini aja yang keluar 120, karena kebiasaan memang soalnya 120 Pak. Kebiasaan seperti Bapak bilang ya, memang 120 dengan jamnya sudah ditentukan oleh Kemenak. Cuma yang saya ingin tanyakan, bingung ini apakah nanti ada soal lain, maksudnya di luar kisi-kisi esensial 120 ini. Karena di tahun 2019 beda sedikit, ada soal matematik. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurmawan ya dari Aceh. Terkait bentuk soal ya Bu, kalau dulu ada seperti apa numerik gitu soalnya. Mungkin bisa langsung Pak ditanggapi Pak Taufik. Sorry Pak Iwan ya. Ya. Atau Bu Nurma sambil menunggu, temannya itu mapel PAI juga atau enggak Ibu?
Bentar ya, Pak Iwan. Iya, kebetulan Bapak Mapul Pai juga di Pretest 2019, Pretest terakhir kemarin. Teman Ibu tadi? Iya, satu sekolah bahkan. Karena dulu saya sekolah lain, cuma 2019 pas satu sekolah dengan dia lewat CPNS. Jadi saya tanya mengenai pretest soalnya. Kemudian kalau kita lihat Pak kisi-kisi di tahun 2019, memang ada di kisi-kisi resmi dari Kemenak. Saya ada buka sebelum ada kisi-kisi 2022 yang kemarin dibagikan oleh Bapak. Jadi saya lihat yang dulu 2019 memang ada soal berbentuk figural, analogi, kayak kita ikut tes SKD. Gitu. Iya, benar. Oke, saya sudah tangkap Pak Iwan apa yang disampaikan Bu Nurmawan. Begini Bu, yang Ibu bilang itu benar ya. Kalau nggak salah itu Bu yang 2019 ya. Iya Pak. Nah, jadi begini Bu, saya apa dulu ya tentang perubahan paradigma konten-konten soal di P3K dulu. 2019 Bu, itu P3K itu sama seperti Ibu bilang. Jadi ada semacam potensi akademiknya ya, matematika. Yeah. Tetapi di 2021 kemarin kan ada P3K ya Bu ya, 2021. Itu sudah berubah total Bu. Tidak ada lagi yang berbentuk angka, nggak ada. Potensi akademik tidak ada. Tetapi untuk sosial kultural ada di P3K. Ya, wawancara. Ya, sosial kultural, kemudian wawancara. Ada. Jadi teknik. Iya. Pedagogik. Pedagogik. Nah, pedagogik ya. Nah, itu udah berubah. Jadi untuk yang 2000 kita ini kita sekarang membicarakan tentang pretest. Ya. Sampai hari ini Bu, sampai hari ini saya sudah cari tentang juknis komponen-komponen soalnya apa saja unsur-unsurnya. Itu saya tidak temukan. Ya, tidak temukan. Nah, jadi sambil berjalan waktu saya coba nantilah ya, mudah-mudahan kita bisa akses di panitia pusat. Tetapi untuk sementara ini saya kira kita fokuskan yang ini tadi, yang kisi-kisi ini dulu. Karena memang ini dia masih pretest Bu. Jadi belum pretest dan kemudian dilihat lebih kemampuan dia gimana. Dia kan kita ini kan mau jadi guru yang profesional, tapi profesionalnya kan di bidang teknis kita. Jadi ngapain kita dikasih soal matematika, dikasih soal itu? Nah, itu kenapa ada perubahan paradigma. Nah, yang kedua juga nanti mungkin pastilah dia nilainya rendah kalau dia masuk ke wilayah-wilayah eksak gitu ya. Nah, itu paradigmanya untuk jadi untuk sementara Bu, kita habiskan dulu energi kita di kisi-kisi ini sambil saya nanti cari orang dalam yang bisa memastikannya ya Bu ya, cari orang dalam yang bisa memastikan. Nah, kemudian yang apa Ibu sebut tadi itu berarti sudah menjawab ya. Memang 120 soal ya Bu ya? Iya Pak. Itu yang 2019 120. 120. Kalau begitu clear ya. Tadi Bu apa? Ya. Bu Rahma ya. Berarti clear. Apa yang saya lihat itu berarti bisa jadi itu mungkin bukan 2019, mungkin 2018 ya. Jadi atau mungkin saya yang keliru. Tapi apa yang dibilang beliau ini kayaknya lebih sesuai dengan. Jadi kita sepakati aja semua kita yang ada di grup ini di Zoom ini fight 120 soal. Kemudian terima kasih Bu ya, itu terkait dengan bantuan dari APBD. Memang kemarin itu kita mendorong dari AKPAI supaya direktorat mengeluarkan surat edaran Bu. Jadi kita dorong dari dari belakang melalui ketua umum supaya Pak Direktur mau mengeluarkan surat itu. Maka surat edaran itu Bu yang dikirim ke gubernur dan kepala daerah, bahwa di dalam undang-undang kepala daerah itu juga berkewajiban untuk membiayai pelaksanaan PPG. Dan saya mendengar kabar langsung dari Bapak Ketua Umum bahwa Aceh itu, karena kebetulan Pak Dr. Manhan Marbawi baru pulang dari Aceh beberapa minggu yang lalu Bu, ada acara di BPIP, ya, jadi beliau ketemu dengan Pak Ketua DPW AKPAI Aceh itu namanya Aceh Bu namanya, kok bisa lupa saya.
Kebetulan saya waktu acara di Banten, kita satu kamar sama beliau. Fikri. Pak Fikri, Bu. Ya, Pak Fikri, Bu. Ya, itu Ketua DPW Aceh. Terima kasih, Bu, ya. Ya, Pak, sedikit lagi, Pak. Tentang ini, soal-soal dari Bapak kan waktu saya buka itu kan ada sandinya nggak bisa karena nggak tahu kan. Jadi itu gimana, Pak? Itu yang Bapak juga ya. tadi. Jadi gini, Bu. Ya. Saya kan nyusun itu kan sebelum ada kisi-kisi ya, Bu, ya. Sebelum ada kisi-kisi, saya buat Google Form. Nah, itu passwordnya itu 250872 ya. Passwordnya itu 250872. Nah, di dalam Google Form itu saya yang pertama itu saya ada memasukkan juga di situ pedagogi ya. Saya ada masukkan di situ tentang pedagogi. Nah, tapi rekomendasi saya yang itu kita abaikan aja dulu. Kita abaikan aja itu dulu. Kita fokus ke yang kisi-kisi karena saya udah punya pegangan. Ini kan baru keluar tanggal berapa ya? Tanggal ini kemarin tanggal berapa? Ya, ini ya saya dapat surat edaran lengkapnya saja baru 3 hari yang lalu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita sepakati saja kita kita fight di soal-soal yang ada di Proprov sini ya, Bu, ya, yang di Proprov sini. Kemudian kalau nanti udah selesai, kalau Bapak Ibu mau ada waktu bahas soal-soal yang Google Form, silakan aja, yaitu passwordnya 250872. Nanti saya buka kuncinya. Nah, tapi kalau P3K memang pedagogiknya ada, Bu. Nah, cuma kalau yang di kisi-kisi ini, apakah Ibu sudah baca semua? Apakah ada di sini pedagogik? Ada, Bu. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Malahan kayaknya hampir sama juga kayak 2019. Cuma perbedaannya di taksonominya aja mungkin tingkatannya agak lebih betul. lebih berat dikit. Kalau dulu kata kawan banyak C2, cuma nggak banyak kayak C, ini kan banyak C5, C4. Ya, oke. Baik. Tukar dikit. Ya. Kemudian di sini ada PTK-nya ya. Iya, PTK. Oke, terima kasih, Bu. Jadi sangat membantu ya apa yang beliau sampaikan, saya langsung bisa bisa tangkap. Jadi Bapak dan Ibu, nanti di sini memang nilai soal-soal itu dia berbentuk HOTS ya, high order thinking skill. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu sebenarnya tidak sulit nanti menjawab soal-soal apabila Bapak dan Ibu menguasai penuh materi-materi yang kita kirim. Itu kan ada materi yang saya kirim, ya. Itu saja dulu Bapak kuasai penuh, ya. Kuasai penuh. Dan kalau ada soal dia menggunakan kata operasional yang katakanlah C5. Tadi ada yang nanya, apa itu Pak C5? C itu adalah level kognitif, Bapak dan Ibu. Ya, C3 itu kognitif level 3, C4 itu kognitif level 4, C5 itu kognitif level 5, C6 itu kognitif level 6. Itu tingkatan-tingkatan Bapak Ibu, kata operasional dalam soalnya. Misalnya ya, menyebutkan itu C1, di sini nggak ada. Kenapa? Karena menyebutkan itu untuk sangat rendah ya. Sangat rendah sekali kata operasionalnya. Tapi di sini C5. C5 ini nanti mungkin menggunakan kata yang ini levelnya tinggi, hot, bisa mungkin menganalisis, ya betul. Menganalisis, membandingkan. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang bisa menjawab soal-soal hot itu adalah orang-orang yang sudah memahami hal-hal yang elementer. Nah, kalau dia tidak bisa memahami hal-hal yang elementer, yang mendasar itu, maka dia nggak akan bisa jawab HOTS. Ya, nah, jadi dia harus memahami yang elementer. Dan kemudian dia harus banyak berlatih, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian secara konsep ini adalah teori Bloom, Bapak. Jadi, tapi saya kira Bapak Ibu nggak usahlah mempelajari dulu teori Bloom ini, itu nanti kalau Bapak dan Ibu udah untuk P3K ya boleh. P3K itu ada teori Bloom ya. P3K, PPG atau udah jadi tapi kalau untuk yang ini pretest diabaikan saja supaya kita bisa fokus kepada indikator esensial. Esensial itu artinya adalah
hal-hal yang paling esensi itu, yang paling mendasar inilah gitu. Jadi kita mungkin kalau teori belum, nggak perlu kita pelajari dalam konteks kita mau menghadapi pretest, kecuali nanti kita mau P3K. Kira-kira gitu Pak Iwan. Pak Taufik. Baik. Siapa? Oh, Ilham, Pak Ilham. Ya, silakan. Tapi Pak Iwan izin sebentar Pak mengenai Prof Robs ya yang Bapak bilang baru 30 soal kurang lebih yang dirangkum, apa sudah ada di share ya Pak? Saya kok belum ada nemu ya Pak di grup. Oh, belum Pak. Ya belum Pak. Oh memang belum. Ya, belum Ya Pak ya. Udah memang belum bisa di share ya Pak. Udah nggak sabar Pak Ilham. Siap ini maksudnya mungkin. Ya, siap maksudnya ini kita, mungkin sembari Pak Taufik melanjutkan, ya bisa kita pelajari yang 30 itu maksudnya gitu. Ya, siapa tahu aja diperbolehkan gitu. Harus Pak, harus. Oke, terima kasih Pak. Ya, harus. Jadi Bapak dan Ibu, agenda kita ada 2. Yang pertama pengantar tentang pretest dan dialog ini ya. Yang kedua kita akan melakukan simulasi Bapak Ibu. Nah, ini soalnya akan linknya. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu nggak bertanya, saya kira bisa kita cukupkan ya. Dan kemudian kita masuk ke ini ya, masuk ke apa namanya? Ya, masuk ke simulasi. Pak. Nah, saya bertanya dulu, apakah Bapak Ibu ini semua ini ada di ruang di apa ya? Di WA Telegram? Ada. Ada ya Bu ya. Nah, maksudnya nanti saya share atau saya share di sini aja boleh. Kalau Pak Iwan juga bisa nge-share itu mungkin. Di sini aja Pak. Boleh, Pak. Di kolom chat kan bisa Pak. Pak Iwan itu ada Pak Iwan ya. Saya buka di sini ya. Ntar ya Bapak Ibu, WhatsApp saya lagi proses buka. Pak Iwan apa bisa masukkan ke partisipan Pak? Ke chatting Pak? Bentar Pak ya, mesti cari linknya Pak. Ya, mana yang lebih cepat Pak? Kalau Bapak lebih cepat masukkan aja. Sambil menunggu linknya Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 lagi silakan. Yang mungkin satu lagi lah Bapak Ibu ya, karena kebetulan kita ini juga persiapan mau apa juga ya, berbuka. Silakan Bapak Ibu kalau ada 1 lagi sambil nunggu link. Coba Pak. Saya dikirim Pak di chat. Oh, udah. Lihat nggak Bapak Ibu? Coba ya. Oke. Bapak Ibu itu linknya sudah ada di chat dan kemudian di Telegram akan saya share ya Bapak Ibu di Telegram. Lalu kalau Bapak dan Ibu yang belum ada di Telegram, belum ada di WA, nanti tolong minta ke saya ya, ke nomor saya 0812 ya 20564918. Saya kira mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya nanti ditutup oleh Pak Iwan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Pak ini kita tutup baru masing-masing tes gitu Pak? Iya. Oh baik. Nanti prinsipnya Bapak dan Ibu, nilainya Bapak Ibu bisa dapatkan langsung. Jadi saya tidak mengevaluasi orang per orang, tapi saya hanya memfasilitasi untuk Bapak Ibu bisa. Tapi izin Bapak Ibu mungkin untuk foto bersama supaya Pak Iwan wajahnya kelihatan. Iya, silakan Bapak dan Ibu dibuka foto bersama. Tampilan videonya. Pak Sulaiman ini orangnya kayaknya ganteng. Bu Nurmawan, boleh buka Ibu. Oke. Oke, kita foto bareng ya Bapak Ibu untuk Pak Indra Gunawan, ada Bu Zuhri Barasa, Ibu Parasita. Jalan nyampe rumah. Oh ya. Pak Hadi ada dari Jakarta ini Pak Hadi. Oke Pak Iwan. Yayan ya. Iya. Silakan Pak Iwan ditutup aja. Boleh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah ya, dari semua paparan yang disampaikan oleh Bapak Taufik sangat membantu sekali bagi kita para guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tentunya di bulan Mei nanti untuk pelaksanaan pretest PPG tahun 2022. Harapan sama tentunya semuanya segera terpanggil dan lulus passing grade gitu ya Bapak dan Ibu. Dan mewakili dari para partisipan yang hadir sore hari ini, tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah memfasilitasi kami tentunya dalam menghadapi pretest PPG tahun 2022, dan
tentunya sangat bermanfaat dari semua yang dipaparkan tadinya, menambah wawasan dan menambah semangat kami dalam menghadapi pretest PPG tahun 2022. Bapak dan Ibu, saya selaku moderator tentunya mohon maaf apabila terdapat kata yang salah, dan kepada Allah mohon ampun. Mari sama kita tutup kegiatan kita sore hari ini dengan sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Sampai. Bapak Foto Ibu. tadi udah Pak? Udah Pak. Makasih ya Bapak Ibu. Kita lanjut nanti di WA ya kalau ada pertanyaan. Oke, izin ya.